Jadi ada revalidasi untuk Toba Caldera UNESCO Global Geopark yang memang biasanya direvalidasi kalau dia green card itu 4 tahun. Nah, kita kebetulan kemarin hasilnya setelah ada meeting komite di Maroko, hasil revalidasi kita dapatnya 2 tahun. Nah, 2 tahun itu disebutnya kategorinya yellow card. Kalau dia dicabut, artinya bukan UNESCO lagi, maka dia dapatnya red card. Nah, itu terjadi tentunya, saya pikir ini menjadi evaluasi bagi kita semua. Peninggalan yang cukup banyak di sini. Ada di sini berbagai situs, sedangkan di sana ada 45. Ada tala, ada batu-batu rapat, kemudian ada semacam embung. Lalu di lereng ini banyak ada batu sawan, ada sipitudai, kemudian ada batu hubul, kemudian ada di sini perkampungan si Raja Batak. Di sana ada batu namanya andesitan. Dan perbaikan produk itu tidak hanya urusan mengenai tempat untuk wisatanya, tapi lingkungannya juga harus kita urus. Kita urus total ini. Artinya bakal dicabut izin perusahaan-perusahaan yang diduga merusak, Pak? Saya sampaikan bisa sebagian, bisa semuanya. Konsep pembangunan pariwisata Danau Toba ini harus memperhatikan dari hulu ke hilir. Jadi kalau kerusakan di hulu tidak diperhatikan oleh pemerintahan Jokowi yang sudah berlangsung cukup lama ya, sejak tahun 80-an, sejak masuknya industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam di hulu, di mana ada perusahaan besar di hulunya Danau Toba yang memiliki izin konsesi lebih dari hampir 200-an ribu hektar, itu tidak dievaluasi, maka percuma kita membicarakan tentang pengembangan pariwisata Danau Toba, karena itu sangat berkaitan hulu ke hilir gitu. Yang indah, lihat puncak yang indah, kemudian potensi tumbuh-tumbuhan, lalu kita lihat kawasan hutan di sana yang menyimpan pohon-pohon yang bersejarah, maka ini harus semua kita terlibat untuk peduli, untuk langsung turun, jangan hanya pencitraan, untuk mengolah dan merawat ini untuk kepentingan umat manusia, sehingga dengan demikian maka apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi ini menjadi destinasi berkelas dunia, saya pikir bisa segera terwujud. Kita berada di puncak kawasan perkampungan si Raja Batak di lereng Gunung Pusuk Buhit yang menjadi suatu kebanggaan orang Batak, bahwa dari kawasan inilah asal muasal orang Batak yang sekarang ada tinggal di sini, tetapi ada yang sudah pergi ke seluruh penjuru. Jadi Geopark Caldera Toba adalah suatu hamparan yang sudah terjadi dari Bukit Toba, Gunung Toba dengan letusan 3 kali 700.000 tahun yang lalu,
kemudian 500.000 tahun yang lalu, 75.000 tahun yang lalu, maka kita sekarang ini di bagiannya geopark yang disebut dengan pengangkatan. Jadi ini adalah pengangkatan yang merupakan bagian dari geopark kaldera Toba, dan di sini geopark kaldera Toba ini ada dasarnya adalah yang disebut dengan culture. Ini kawasan Danau Toba ini dulu adalah Gunung Toba. Nah, di sebelah utara sana adalah letusan Haranggaol, itulah 500.000 tahun yang lalu. Tetapi yang pertama ada letusan di Forsea. Lalu yang paling dahsyat adalah letusan yang ketiga di daerah Humbang, sehingga di sini adalah pengangkatan karena ini dulu akibat dari vulkano Toba itu ini adalah danau. Tetapi karena masih ada mahmanya maka diangkatlah Pulau Samosir. Terjadi Pulau Samosir, ketinggian yang paling puncak 1.600. Tetapi tempat kita ini dulu danau di sini, diangkatlah ini dengan mahma dari vulkano Toba itu. Di sini ketinggian Gunung Pusuk Buit sekitar 1995-an. Belajar ini memang kita arahkan anak-anak bagaimana mencintai budayanya, mencintai budaya yang bukan juga budayanya agar tidak terjadi perpecahan. Karena bagi kami Bhinneka Tunggal Ika itu sangat kami pedomani, walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Ya, konsep di pendidikan formal seperti yang tadi memang ketika kita tanya tentang provinsi yang ada di Sumatera, mereka terdiam. Apakah ini kesalahan dari pendidikan formal belum mengajarkan kepada mereka, atau kesalahannya di mana kita kurang mengerti. Namun kita terlepas dari situ, kita membantu konsep pendidikan formal, kita bantu mereka, kita ajarkan kembali tentang Indonesia ini, bagaimana Indonesia ini, keagungan budayanya, sampai sejauh mana sih Indonesia ini diketahui oleh masyarakat yang ada di Kampung Centrum. Horas. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Bawa kabar Muna. Sehat, Bang. Sena rajin masuk. Sena rajin. Alanya ha. Saya itu ngaliwarnya ambil kata. Tur mana tur Pulau. Di Sumatera kan ada orang macam dari subetnis Toba, Karo, Simalungun, Mandai. Jadi bermacam suku, bermacam bahasa Jawa, berarti budaya Tai ikon baru orang Sada atau aliran kepercayaan Batak. Bukan mau Batak, iman di dona par Pelige. Ibu kota di Kabupaten Ahdi. Indonesia. Dari Indonesia di mana nak mulai silaking dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ada yang unik ini, mereka menggunakan ulos, menggunakan kain sarung ya, kain begitu. Ini apa ini? Apa yang terjadi di Cianjur mula-mula ini? Jadi melalui wadah rumah belajar Cianjur mula-mula, generasi muda seperti mereka ini kita dorong untuk melestarikan budaya. Jadi rumah belajar ini bukan hanya mengajarkan tentang pelajaran pendidikan di sekolah, tapi lebih luas lagi menambah wawasan mereka tentang budaya kita, melestarikan budaya, kearifan lokal. Jadi memang di rumah belajar Cianjur mula-mula adalah sebuah kewajiban. Itu ketika anak-anak mau belajar itu harus memakai sarung. Baik siapapun yang datang ke rumah belajar itu adalah kewajiban untuk memakai sarung, karena itulah cara kita untuk melestarikan budaya kita.
Utara ibu kotanya Medan, Provinsi Riau ibu kotanya Pekanbaru, Provinsi Jambi ibu kotanya Jambi, Provinsi Lampung ibu kotanya Lampung, Bandar Lampung, Provinsi Sumatera Selatan ibu kotanya Sumatera Selatan ibu kotanya Palembang. Jene pakai muna sonari. Aduh, nomor. Nggak? Mana pingkol nak? Suku Batak kira terbaik ya, long Batak? Toba, Karo, Tapak, Simalungun, Mandailing. Kamu suku Batak kah? Batak Toba. Batak? Toba. Batak Toba. Jadi perlu di gudang adong Jadi budaya seturut perkembangan zaman semakin terkikis, di mana ulos yang merupakan identitas kita sebagai orang Batak itu terkadang dipakai hanya di pesta adat. Jadi melalui wadah ini kita dorong bahwasanya ulos itu bukan hanya dipakai untuk di pesta adat saja, tapi bagaimana mengenalkan identitas dan jati diri kita kepada masyarakat luas. Dengan melihat kita memakai ulos, mereka akan tahu bahwa kita adalah orang Batak, Batak Toba.